Jadi untuk menguji satu konsepsi agama benar, satu aspek teologisnya, aspek ketuhanannya. Karena pasti beragama itu berketuhanan. Bagaimana kita bisa beragama kalau nggak ada Tuhannya, nyembah siapa gitu kan? Nah, maka dari sini teman-teman sekalian, ini mesti benar. Di dalam Islam seperti pernah saya jelaskan sebelumnya, ya, ini bisa diuji, ya. Kemudian di luar Islam pun itu punya aspek teologisnya, ada Tuhannya dan sebagainya. Nah, kemudian ibadah di dalam agama kan harus ada pembuktian. Setelah menetapkan Tuhan, ada konsekuensinya, ya. Kita menetapkan Tuhannya misalnya A, kita tetapkan dalam Islam Allah Subhanahu wa taala. Pasti konsekuensi menuhankan itu kita mesti menyembahnya. Karena itu mesti ada aturan ibadah, bagaimana cara beribadah kepada Tuhan itu, ya. Dampak dari menuhankan ini, kita beribadah pasti ada implementasi dalam kehidupan sosial. Dampak kepada kehidupan kita secara sosial apa dari ibadah itu? Kalau nggak ada dampaknya, untuk apa kemudian kita beragama kalau nggak ada pengaruh dalam kehidupan sosial kita? Ya mesti ada turunan antara penyembahan kepada Tuhan dalam konsep ibadah, kemudian pengaruhnya kepada kehidupan kita. Memberikan apa sih fungsi ibadah itu dalam kehidupan kita? Kalau nggak ada fungsinya, kenapa kita mesti beribadah? Kenapa mesti beragama? Kan? Nah, jadi di sini kemudian kita gali lebih dalam, baik konsepsi teologis, ibadah, ataupun muamalah. Ya, nah, dalam semua tiga aspek ini secara keseluruhan, yang paling memenuhi secara sempurna, terstruktur, terukur, ya, komprehensif dan holistik, menyeluruh semua ajarannya itu ditemukan dalam Islam. Ya, Islam. Setelah kita gali, dan itu dipersilahkan untuk diuji, ya. Dipersilahkan untuk diuji turunan-turunannya. Konsep teologisnya jelas, seperti pernah saya uraikan. Silahkan cek di pertemuan pertama kita, ya. Sangat jujur, sangat terbuka, dikomparasikan, bahkan kemudian pede dikatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh hanya akulah satu-satunya Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Akulah Tuhan yang layak dipertuhankan, gak ada Tuhan selain aku. Maka buktikan dengan menyembahku, ibadah, wa aqimis salata li dzikri, dan fungsi ibadah itu diterapkan dalam kehidupan. Contohnya menunaikan salat. Apa fungsi salat? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar dibawa ke muamalah. Ya, ini baru satu ayat gitu. Ya, kita turunkan ke sini. Jadi teologisnya jelas, ya, kemudian aspek ibadahnya terukur, nggak ada di muka bumi ini tuntunan yang menuntun kita beribadah dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, ya, yang dengan itu dijelaskan. Kalau kamu mengerjakan ini, doanya seperti ini bimbingannya seperti ini. Apa yang didapatkan dari situ? Dari situ kalau kamu kerjakan, nih dampak ke dunianya akan seperti ini. Lalu dicatatkan pahala saat kamu meninggal, pulang ke akhiratnya akan seperti ini, ya. Bahkan diatur sedemikian rupa polanya, seperti sholat misalnya, secara ritual, dijelaskan dari awal sampai akhir. Mulai memilih air yang berkualitas seperti ini, cara menggunakannya seperti ini. Sebelumnya menghadap ke arah kiblat, kiblatnya seperti ini. Kalau kita nggak mengetahui kiblat, ngadepnya ke sini. Ya, kemudian setelah itu dibimbing dari awal mula sholat, dari mulai takbir sampai dengan salam, gerakannya khusus, sempurna bacaannya, ya kan? Nggak bisa ditiru oleh manapun. Kemudian ada dampaknya dalam kehidupan, dijelaskan makna takbir tuh begini, mengangkat tangan tuh artinya seperti ini, dampaknya ke kehidupan seperti ini, terbawa semuanya. Ya, di aspek muamalah juga demikian, menata diri seperti ini, bergaul dengan orang tua ayatnya ada, bergaul dengan anak-anak ayatnya ada, bergaul dengan tetangga tuntunannya ada, bergaul dalam pekerjaan tuntunannya ada, bahkan urusan ke toilet pun itu diatur juga, ya. Dari mulai kehamilan ada tuntunannya, setelah melahirkan memberikan ASI ada tuntunannya, mau berpendidikan ada tuntunannya, bergaul mencari pasangan ada tuntunannya, kehidupan rumah tangga ada tuntunannya, sampai kita pun diatur ini yang dikerjakan, ini yang nggak boleh dikerjakan, nggak boleh menipu, nggak boleh menghina, nggak boleh bikin hoax, nggak boleh mencela. Ini yang dilakukan begini, semua sempurna. Sampai mau meninggal pun diberikan tuntunannya. Kalau kamu ingin meninggal tenang, begini nih. Kalau kamu mengerjakan ini resikonya. Di alam kubur nanti kalau setelah meninggal tuh akan terjadi seperti ini gitu. Itu coba silahkan bandingkan. Anda nggak akan temukan yang seperti itu. Sempurna sekali. Sempurna. Ya, dan semua yang dikerjakan dapat balasan. Karena itu Islam dinamakan oleh Allah dengan ad-din yang sempurna. Turun Quran surah ke-3 Ali Imran ayat ke-19. Inna dina indallahil Islam. Ya, kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan, gitu kan. Sebagaimana engkau mengerjakan semua pedoman dalam tuntunan Islam itu, engkau akan dibalas oleh Allah. Ya, dalam dunia diberikan kemudahan-kemudahan, di akhirat diberikan kenyamanan-kenyamanan. Dan din juga, akar kata juga diambil dari kata dana. Ya, dana yadnu dunuwan, sesuatu yang dekat, sesuatu juga yang rendah.
Ya, dekat itu artinya apa? Kalau kita kerjakan semua konsepsi ini, maka akan mendekatkan kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kedekatan itu kita akan diberikan satu tempat yang terhormat dan dijaga dari segala hal yang merendahkan kehidupan kita. Jelas ya? Dan kaitannya juga dengan dunia, seakar juga. Adin nanti konsepsinya juga diterapkan dalam kehidupan dunia, sesuatu yang dekat, sesuatu yang cepat. Dan apa yang kita kerjakan di dunia ini berlangsung dengan cepat. Kayaknya baru kemarin kan kita ketemu, sekarang udah ketemu lagi. Kayaknya baru kemarin kita mulai, ternyata sudah pertemuan yang ke-6 gitu kan. Nah ini sesuatu yang semua terkonsepsi dengan sempurna di dalam Islam. Nah, di sini saya menetapkan kemudian karena ini jelas, saya menetapkan sebagai Islam sebagai din yang saya pegang, berkehidupan, saya jaga sampai dengan meninggal. Itu pun masih ada ayatnya. Ali Imran ayat 102 itu. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah yakin, ya kan? Ittaqullaha haqqa tuqatih, tingkatkan ibadahmu, tingkatkan kebaikan-kebaikanmu, tingkatkan kemuliaanmu. Takwa itu simbol kebaikan, gambaran kemuliaan. Dan itu ada nanti perangkatnya, begini cara mengerjakan sehingga disebut takwa, begini cara melakukan sehingga disebut takwa. Ada aspeknya nanti terkait dengan penghambaan kepada Allah, ini bagian takwa. Karena itu sholat juga masuk dalam bagian takwa. Ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bagian pertamanya kan aspek teologis muttaqin itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu kan teologis. Wa yuqimunas shalah, ibadah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Muamalah. Ada semua kan? Nah, itu konsepnya takwa. Nanti takwa itu yang menunjukkan kemuliaan kita. Quran surah 49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian itu yang bisa meningkatkan nilai ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsepsinya sangat sempurna teman-teman sekalian.